5, subtema 1, pembelajaran 1 tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran sifat-sifat cahaya, kita akan mengetahui tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya. Kedua, melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Setelah kita mengetahui sifat-sifat cahaya, selanjutnya kita akan mengetahui pengertian dari sifat-sifat cahaya tersebut. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus adalah cahaya akan merambat lurus jika melewati suatu medium perantara. Misalnya, ketika kamu menyalakan senter di dalam kegelapan, maka cahaya yang dihasilkan akan merambat dengan lurus. Contoh pembuktiannya dilihat pada lampu senter yang disorotkan ke suatu tembok. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang dapat dipantulkan adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan ini dibagi menjadi 2, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya dengan kaca bening tersebut. Cahaya sinar matahari tetap masuk ke ruangan, meski ada penghalang karena jendela terbuat dari kaca bening. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan adalah proses pembolokan arah rambat cahaya ketika melewati 2 medium yang berbeda kerapatannya. Contohnya, pada gelas yang berisi air dan pensil dimasukkan ke dalam gelas akan terlihat bengkok. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan adalah penguraian cahaya atau dispersi cahaya terjadi secara alami. Contohnya adalah ketika terjadi pelangi. Warna-warna dalam pelangi tersebut asal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari matahari. Nah, itulah pengertian dari sifat-sifat cahaya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada percobaan sifat-sifat cahaya. Percobaan pertama, cahaya merambat lurus. Alat dan bahan 3 karton tebal, keter atau gunting, lilin atau senter. Dapat lihat pada gambar di bawah ini. Langkah kerja 1. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut menggunakan keter atau gunting. Langkah kerja kedua, letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Percobaan kedua, cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan, cermin datar dan senter. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Langkah kerja, pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Percobaan ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan, sebuah gelas berisi air dan senter. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Langkah kerja, arahkan cahaya ke gelas berisi air. Percobaan keempat, cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan, sebuah gelas berisi air dan sebuah pensil. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Langkah kerja,
Letakkan pensil setengah bagian panjang berada dalam gelas air. Amati pensil dari sisi samping luar. Percobaan 5. Cahaya dapat diuraikan. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Proses terbentuknya pelangi. 1. Cahaya putih dari matahari mengenai tetes hujan. 2. Cahaya putih dibiaskan. 3. Cahaya putih diuraikan menjadi 7 warna. Nah, setelah kita mengetahui percobaan sifat-sifat cahaya, berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita yaitu cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, menembus benda bening, dapat dibiaskan dan dapat diuraikan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.